Siap. Assalamualaikum Bu Fani. Waalaikumsalam Pak Rafli, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Bu. Gini Bu, saya ada ada sesuatu yang ingin diobrolkan nih sama Ibu. Oh, Kira-kira Ibu ada waktu nggak? kebetulan ini saya sedang luang Pak Rafli, mangga. Sebelum kita ngobrol, kira-kira nih Pak Rafli ngobrol dengan saya, apa tujuan ngobrol dengan saya kali ini Pak Rafli? Oke gini Bu, jadi kemarin itu kan saya habis supervisi dengan kepala sekolah. Nah ternyata kepala sekolah tuh memberi masukan dan ada sedikit teguran gitu. Beliau berkata kalau saya itu mengajar katanya medianya itu kurang sesuai atau kurang beragam. Jadi katanya itu perlu ditingkatkan. Nah padahal saya mengalami kesulitan Bu, karena kan di sekolah itu fasilitasnya kurang, apalagi fasilitas untuk media pembelajaran. Jadi ya pengen ngobrol-ngobrol aja sama Ibu supaya ada pencerahan gitu, kira-kira jalan keluarnya seperti apa. Oh baik Pak Rafli, oke. Nah Pak Rafli, sebelum kejadian ini ya, sebelum Pak Rafli kemarin supervisi Bapak Kepala Sekolah, kira-kira apa sih yang Pak Rafli harapkan sebelumnya? Saya tentu Bu berharap kalau fasilitasnya itu memadai. Jadi kalau saya mau melakukan pembelajaran sesuatu itu ada contoh, saya kan kelas 6 Bu ya. Jadi Iya. ada praktek tentang arus listrik, tentang rangkaian listrik. Nah, ternyata di sekolah saya itu kit IPA-nya itu kurang. Nah, gitu saya jadi kebingungan. Akhirnya mungkin saya hanya menyajikan tayangan atau menyajikan gambar di buku kepada anak-anak gitu. Jadi berharap fasilitas itu ada Bu gitu. Oh iya, baik. Pak Rafli, seperti yang Pak Rafli tadi sampaikan, fasilitas di sekolah memang keadaannya kurang di Pak Rafli ya. Nah, Pak Rafli kan tadi ingin mengembangkan seperti kelistrikan gitu ya, media-media atau misalkan media lain untuk ke anak. Nah, kira-kira nih menurut Pak Rafli, kesempatan apa yang Pak Rafli miliki dalam menyelesaikan masalah ini di sekitar Pak Rafli ataupun dalam diri Pak Rafli sendiri? Kesempatan apa saja yang Pak Rafli miliki? Sebenarnya saya pernah ikut beberapa workshop Bu ya tentang media pembelajaran. Oh iya, Jadi ya saya mungkin adalah sedikit kemampuan untuk membuat media itu sendiri. Sebenarnya di lingkungan saya sih masih daerah perkampungan Bu ya. Jadi mungkin untuk beberapa materi kayak materi tentang ekosistem seperti itu sebenarnya ada sih Bu di tempat saya itu media nyatanya gitu, kondisi alam realnya. Oke, bagus sekali Pak Rafli. Saya setuju dengan yang Pak Rafli sampaikan. Nah, kira-kira nih, Pak Rafli kan sudah bisa tuh ya, sudah bisa membayangkan. Sekarang nih dari skala, kalau saya skalakan dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Rafli ada di posisi mana dalam penggunaan media pembelajaran? Kalau saya kira-kira mungkin sekarang ada di skala 6 kali ya Bu ya. Soalnya kan saya juga sebenarnya masih menggunakan, cuma memang belum maksimal gitu. Oh begitu, baik. Nah, untuk meningkatkan, tentu saja Pak Rafli kan ingin meningkatkan skala Pak Rafli di angka 6 sampai maksimal ya. Pak Rafli kira-kira apa kekuatan yang Pak Rafli miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Ya mungkin itu tadi Bu, saya ya ada pengalaman untuk membuat media sendiri, atau juga tadi lingkungan saya juga mendukung, atau mungkin nanti saya bisa kolaborasi juga dengan rekan guru yang lain mungkin Bu ya? Bisa kalau Pak Rafli memang punya ide untuk kolaborasi, itu bagus dilaksanakan. Itu juga kan kita memiliki tujuan untuk meningkatkan skala Pak Rafli tersebut. Kemudian Pak Rafli kan sudah tadi mau kolaborasi dengan teman seperti itu ya, dan menggunakan media di lingkungan. Nah, kira-kira menurut Pak Rafli apa saja hambatan
atau gangguan yang bisa terjadi nih, yang bisa menghalangi, tujuan Parafri untuk meraih pembelajaran berbasis media tersebut. Pasti ada kan, hambatan dan gangguannya Parafri, boleh Parafri uraikan? Ya, hambatannya mungkin yang pertama tadi Bu ya, yang jadi masalah utamanya. Memang di sekolah saya itu media pembelajarannya masih kurang yang sudah disiapkan oleh sekolah itu. Jadi fasilitasnya masih terbatas. Yang kedua juga mungkin orang tua siswa dari sekolah saya mungkin beberapa belum terlalu memahami gitu. Jika pembelajaran memang membutuhkan beberapa media gitu ya supaya efektif. Jadi mungkin dukungan dari orang tua juga belum terlalu maksimal. Mungkin seperti itu Bu yang saya alami dan saya rasakan gitu. Oh, baik Pak Rafli. Nah, tadi yang saya ambil, intinya Pak Rafli, apa namanya, ada hambatan di, media di penggunaan media untuk di kalangan orang tua. Nah, sekarang kira-kira nih, untuk menyelesaikan masalah itu Pak Rafli apakah punya solusinya tidak menurut Pak Rafli? Oke, mungkin kalau yang tadi kan sudah kita pecahkan Bu ya. Tadi Ya, Ibu juga apa ya membimbing lah ya. Saya jadi kepikiran juga menggunakan media nyata yang ada di lingkungan. Nah, mungkin betul. untuk orang tua juga kemungkinan saya akan mengajak berdialog, saya akan mencoba berkolaborasi juga. Mungkin ada alat-alat yang bisa digunakan di rumah anak sebagai media pembelajaran gitu kan. Jadi bukan hanya saya saja yang menyiapkan, nanti mungkin juga anak yang memiliki bisa dipergunakan juga, bisa dibawa ke sekolah gitu, Bu. Bagus sekali. Saya setuju dengan Pak Rafli, apa yang dikemukakan Pak Rafli menurut saya itu, patut untuk kita coba ya, bagus Iya, Bu. sekali. Nah, sekarang Pak Rafli untuk mewujudkan semua itu, kira-kira apakah Pak Rafli punya rencana nih, rencana terdekat yang akan Pak Rafli, laksanakan, untuk mencapai tujuan kita? Rencana terdekat karena ini kan tiap hari Bu ya kalau pembelajaran mungkin besok Betul. saya akan langsung persiapkan gitu. Saya besok mau baca-baca dulu nih mungkin pembelajaran besok perlunya apa, alat yang dibutuhkan apa, nanti saya akan coba sesuaikan. Mudah-mudahan kalau ada di sekolah saya pergunakan yang ada di sekolah, kalau tidak ada mungkin saya akan melihat dulu lingkungan sekitar apa ada yang bisa dipergunakan gitu. Atau nanti pilihan terakhir nanti mungkin berdiskusi dengan siswa, dengan orang tuanya juga mungkin ada yang memiliki, media tersebut di rumahnya, mungkin seperti itu, Bu. Oke, bagus. Jadi kan betul, karena pembelajaran berlangsung setiap hari, maka Pak Rafli laksanakan lebih cepat, lebih baik ya. Nah, untuk jangka waktunya kan besok akan dilaksanakan. Nah, Pak Rafli kira-kira nih, punya rencana untuk apakah dilaksanakannya hanya sementara waktu atau berkelanjutan? Tentu, Bu, berkelanjutan ya, soalnya kan ini juga bukan hanya masalah, yang muncul saat ini memang, masalah yang sehari-hari kita hadapi gitu. Tentu saya berharap, bisa dilakukan secara rutin ya. Dan juga sambil berjalan, sambil memperbaiki kondisi yang ada gitu, sambil saya mungkin nanti mengajukan ke bidang aset untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sementara ini mungkin saya memberdayakan alat-alat atau bahan-bahan yang ada aja di sekolah dan di sekitar lingkungan sekolah. Oke, bagus, mengadakan alat ya, kemudian, bekerja sama bagian aset, bagus sekali Pak Rafli. Nah, mmm, sekarang, Pak Rafli melaksanakan, rencana untuk mencapai tujuan itu, kira-kira nih Pak Rafli punya patokan atau Pak Rafli punya semacam ukuran keberhasilan bagaimanakah, tujuan ini tercapai? Menurut Pak Rafli, bagaimana kondisi jika tujuan ini sudah terlaksana? Kondisinya, mungkin perlu juga adjustment dari rekan ya, ada apa ya, refleksi juga dari rekan sejawat atau bahkan dari kepala sekolah. Kalau yang saya rasakan mungkin nanti setiap pembelajaran itu saya bisa menghadirkan media yang membantu anak untuk paham. Nanti kalau saya kan mungkin kalau di kelas itu melihatnya dari hasil belajar, Ya. untuk efektivitasnya juga mungkin nanti bisa minta tolong teman saya atau rekan saya itu
untuk melihat nanti memberikan refleksi atau mungkin nanti ada kegiatan supervisi lagi dari kepala sekolah untuk masukan juga kepada saya apa yang sudah kurang, apa yang kurang dan apa yang memang sudah baik dan perlu dipertahankan. Itu sih, Bu. Oke, bagus. Saya setuju, itu baik sekali. Berarti ukuran berhasil Parafi yang saya tangkap itu dari hasil belajar siswa ya, kemudian penggunaan media dalam pembelajaran serta nanti menunggu feedback dari kepala sekolah dalam kegiatan supervisi. Nah, berarti nih Pak Rafli untuk mencapai keberhasilan itu siapa saja yang dapat Pak Rafli libatkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Tentu yang pertama kepala sekolah ya, Bu, ya, sebagai pemimpin di sekolah. Lalu juga mungkin saya akan minta tolong kepada rekan sejawat sebagai teman sharing juga, sebagai pemberi masukan, atau sama-sama kita menyusun media bersama gitu ya. Dan ini tambahan baru hasil obrolan tadi juga saya kepikiran juga akhirnya untuk kolaborasi dengan orang tua siswa gitu, Bu. Bagus sekali Pak Rafli, orang tua dilibatkan begitu ya? Iya gitu, Bu. Untuk membantu, iya, seperti yang kita bahas di awal, berarti memang jangan terlalu mengandalkan fasilitas di sekolah maupun kemampuan Pak Rafli. Di orang tua sebenarnya lebih banyak juga gitu ya potensinya. Nah, kira-kira Pak Rafli setelah bertemu dengan saya ya, dari awal tadi kita ngobrol, setelah kita merencanakan, Pak Rafli memberikan solusi juga, menyampaikan ukuran keberhasilan. Kira-kira nih bagaimana tindak lanjut Pak Rafli dalam sesi coaching ini? Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, Bu, ya. Tindak lanjutnya mungkin saya mau langsung melaksanakan apa yang sudah kita bahas hari ini. Saya akan coba terapkan besok ya, secepatnya pokoknya. Setelah itu nanti juga perkembangannya akan saya coba untuk laporkan ke kepala sekolah atau mungkin nanti juga bisa ngobrol lagi nih sama Ibu untuk sharing kira-kira apa yang sudah saya lakukan itu, sudah sesuai atau sudah, dengan apa ya, sudah sesuai dengan apa yang kita obrolin hari ini atau enggak, atau mungkin ada yang perlu kita perbaiki atau bagaimana gitu, Bu. Oke, Pak Rafli siap, saya selalu siap membantu untuk berbagi pengalaman, sharing, dan ide ya Pak Rafli. Oke, kalau begitu ada yang bisa saya bantu lagi? Saya kira untuk saat ini cukup, Bu. Mungkin nantilah kita kalau Ibu ada waktu kita berbincang lagi. Oke, siap Pak Rafli. Oke, terima kasih, Bu, ya. Ini banyak sekali masukan hari ini akhirnya, saya tercerahkan gitu atas Betul. masalah yang saya punya. Sama-sama Pak Rafli, sebetulnya saya hanya membantu, sebetulnya jalan keluar, kemudian segala sesuatunya itu muncul dari Pak Rafli sendiri. Pak Rafli potensinya bagus, semoga bisa terus dikembangkan ya Pak Rafli. Ya, Bu. Ya, terima kasih sekali lagi, Bu, ya. Oke, sama-sama Pak Rafli. Ya, assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, terima kasih.